Anang yang sudah membimbing saya untuk membuat artikel ilmiah ini dengan sebaik mungkin. Dan kedua, perkenalkan, nama saya Raffi Farid, saya dari bidang minat perbankan, pendidikan vokasi, Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah tentang perawanan dan manfaat deposito berjangka bagi bank dan nasabah. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, bank adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang perekonomian. Kegiatan-kegiatan bank itu sebagai penyedia atau pengatur dana akan menentukan baik tidaknya perekonomian di suatu negara. Nah, dalam perkembangan perbankan sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perbankan juga menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian dan sudah memberikan peranan yang sangat strategis dan menunjang perkembangan bagi perekonomian. Dan sebaliknya, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang dicapai telah mendorong dan memberi peluang bagi perkembangan dan pertumbuhan industri yang ada di Indonesia. Yang para investor adalah deposito. Deposito adalah simpanan jenis ketiga yang penarikannya dapat dilakukan dalam waktu tertentu dan perjanjiannya di antara nasabah dengan penyimpanan bank yang bersangkutan. Nah, dan deposito itu memiliki jangka waktu tempuh tertentu. Pada umumnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dan masing-masing jangka waktu memiliki tingkat suku bunga yang berbeda. Menarik dana yang disimpan deposito sangat bergantung pada jenis depositonya. Artinya, setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan. Contoh, deposito berjangka menggunakan biaya deposito dan sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. Salah satu jenis deposito yaitu transfer dana ke pihak lain untuk diamankan. Ini deposito mengacu pada uang yang ditransfer ke bank atau kredit union. Selanjutnya, uang yang disimpan akan tetap menjadi milik orang atau yang meminjamkan uang, dan orang atau yang dapat menarik uang itu kapan saja, dan uang itu dapat dibelanjakan, dapat digunakan untuk membeli barang apa saja. Dan store minimum ini ya store yang paling kecil lah ketika kita ingin mendepositkan uang kita. Selain sebagai terminal, deposito juga bisa menjadi produk investasi yang bagus bagi para investor-investor, karena produk investasi menggunakan deposito relatif stabil dibanding produk lainnya seperti saham, emas, atau obligasi pemerintah. Dan produk deposito merupakan produk paling laris setelah saham kedua, karena deposito memiliki jangka waktu, tapi deposito memiliki bunga yang lebih tinggi dari tabungan biasa. Dan jika menyimpan dana lebih lama di deposito, akan semakin besar bunga yang ditawarkan oleh deposito. Dan sekarang pendahuluan yang sudah saya sebutkan tadi, tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik deposito tersebut, jenis-jenis deposito, dan prosedur pembukaan dan pencairan deposito tersebut, dan memberitahu masyarakat bahwa investasi deposito berjangka juga menguntungkan selain saham. Pengertian deposito. Menurut Lukman Dinda Wijaya, pengertian deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang sistem penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Lalu menurut Thomas Wiyarno, pengertian deposito adalah tabungan di bank di mana penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Menurut Habib Nazir Muhammad Hasanuddin, deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada pihak bank yang hanya bisa dilakukan penarikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian oleh pihak ketiga dan pihak bank. Demikianlah menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data bersifat mengidentifikasi informasi, pengumpulan data, penghubungan data, mengumpulkan data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama tentang dasar perbankan. Pertama itu deposito adalah produk simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu sebagai ganti dari tingkat bunga yang tinggi dan jangka waktu tersebut. Pemilik deposito sepakat untuk tidak menarik untuk mengakses uangnya yang didepositkan. Dan apabila dana yang disimpan diambil sebelum waktunya, maka siapa saja yang pengguna deposito tersebut akan terkena denda penalti.
Dan menariknya lagi, semakin besar dan semakin lama Anda menyimpan dalam bentuk deposito, maka semakin besar pula bunga yang ditawarkan. Dan selain berfungsi sebagai tabungan, manfaat lain deposito yaitu sebagai salah satu produk investasi yang paling menguntungkan. Di era globalisasi ini, bank menawarkan berbagai cara untuk menarik minat nasabah. Contohnya yaitu membeli royalti atau imbalan kepada nasabah berupa bunga simpanan yang diterima setiap bulan oleh nasabah. Bank juga akan mendapatkan imbalan atau royalti melalui penyaluran kredit. Bank akan mendapatkan keuntungan dari selisih bunga simpanan atau penyaluran kredit tersebut. Tinggi rendahnya bunga kredit ditentukan dari tinggi bunganya simpanan. Semakin tinggi bunga simpanan, semakin tinggi juga bunga yang akan dikenakan. Bank juga menyediakan jasa-jasa lainnya seperti penukaran mata uang, terus clearing, kartu kredit, SDD, lalu safe deposit box, reksadana, atau investasi yang dilakukan di pasar uang ataupun pasar modal. Selain mendapatkan keuntungan dari selisih bunga simpanan dan bunga kredit, bank juga mendapatkan keuntungan dari biaya admin yang dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya, setiap bulan atau setiap melakukan transaksi. Besarnya biaya admin tergantung oleh bank tersebut dan tergantung oleh transaksi tersebut yang dilakukan oleh nasabah. Biasanya keuntungan ini disebut dengan fee based income. Deposito. Kalian yang harus digelar deposito adalah bentuk berikut. Pertama adalah setoran minimal. Setoran minimal deposito tidak sama dengan pada saat kita membuka tabungan yang bisa dibuka dengan setoran awalnya dengan jumlah kecil. Penetapan jumlah uang deposito pasti sangat besar karena deposito dipakai untuk sebagai investasi selain dari saham. Kedua, jangka waktu simpanan. Jangka waktu simpanan seperti yang telah diuraikan dari awal tadi, deposito memiliki jangka waktu simpanan dan uang simpanan tersebut tidak bisa diambil sebelum tanggal jatuh tempo. Biasanya nasabah akan diberikan waktu dalam waktu 3 bulan, 6, 12, atau 24 bulan, hingga beberapa tahun. Mengenai jangka waktu ini sangat penting untuk diperhatikan karena kita akan menentukan bagaimana Anda akan menggunakan simpanan tersebut. Ada yang jangka waktu pada penempatan deposito menyebabkan deposito tidak bisa dicairkan berupa tunai pada setiap saat, namun pada saat jatuh tempo saja. Jika tidak, Anda akan dikenakan denda penalti. Terus keempat adalah bunga deposito. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bunga deposito relatif lebih tinggi dibanding tabungan. Hal tersebut sangat masuk akal karena adanya limitasi jangka waktu yang diberikan. Dan hal inilah yang dimaksudkan bahwa deposito merupakan produk investasi yang menguntungkan selain saham dan emas atau obligasi yang saya jelaskan tadi. Dan kelima adalah risiko rendah. Tingkat suku bunga yang tinggi karena tidak menjadikan deposito sebagai simpanan yang berisiko tinggi. Nah, suku bunga deposito lebih tinggi dari simpanan bank lainnya seperti giro dan tabungan. Tetapi deposito digolongkan produk simpanan yang berisiko rendah. Alasannya karena deposito masih sama-sama produk simpanan bank. Selanjutnya adalah jenis deposito. Pertama adalah deposito berjangka. Deposito berjangka adalah deposito yang memiliki jangka waktu bervariasi yang telah saya sebutkan tadi, 3 bulan, 12 bulan, 24 bulan, atau beberapa tahun. Dan deposito berjangka diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga. Artinya, di dalam bilik deposito akan tertera nama perorangan atau lembaga si pemilik deposito berjangka tersebut. Kedua adalah sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah simpanan pihak lain dalam deposito yang dapat dipindah tanganan, dan bunga sertifikat deposito dapat dihitung dengan cara selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor atau hampir diskonto. Jangka waktu penarikan hampir sama dengan deposito berjangka yang berkisar 1 hingga 24 bulan. Ketiga adalah deposito on-call. Deposito on-call adalah deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari atau paling lama sekitar sebulan. Penerbitan deposito on-call biasanya atas nama dan dalam jumlah besar, contohnya 50 juta atau 100 juta sekali deposito. Pencairan bunga yang dilakukan pada saat pencairan deposito on-call dengan syarat nasabah harus memberitahukan bank bahwa akan mencairkan deposito on-call minimal 3 hari sebelum pencairan. Besarnya bunga bisa ditentukan dengan negosiasi bersama pihak bank. Selanjutnya adalah prosedur pembukaan deposito berjangka.
Bagi nasabah perorangan yang ingin menempatkan dananya pada deposito berjangka, maka harus memenuhi persyaratan, yakni mengisi form pembukaan, menyerahkan identitas diri atau perusahaan, serta menyerahkan nominal di pembukaan. Selanjutnya, prosedur pencairan deposito berjangka yaitu tidak dapat dilakukan sebelum jatuh tempo. Apabila deposito berjangka tersebut dicairkan sebelum jatuh tempo, akan dikenakan denda. Selanjutnya adalah manfaat deposito berjangka. Bagi bank, manfaatnya adalah mudah dalam perencanaan bank. Uang yang tersimpan relatif lebih lama karena deposito memiliki jangka waktu yang panjang dan frekuensi penarikannya yang juga lama. Bank dapat dengan bebas untuk menggunakan kembali dana tersebut sebagai sarana pemasaran atau memperkenalkan produk-produk lainnya. Kedua adalah meningkatkan DPK atau dana pihak ketiga di bank. Selanjutnya adalah manfaat bagi nasabah. Ya, bagi nasabah, pertama, deposito memiliki tingkat suku bunga yang cukup tinggi dengan nominal yang ditetapkan pada deposito tersebut dan secara pasti diperoleh nasabah setiap bulannya. Dua, lebih tenang dalam menyimpan dananya karena adanya program penjaminan dari pemerintah, yaitu LPS atau biasa disebut lembaga penjaminan sosial. Ketiga, dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Bahwa deposito merupakan sumbangan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu dan menurut perjanjian antara nasabah dengan pihak yang bersangkutan yang melakukan deposito atau deposan. Dan kesimpulan yang lainnya, mengapa para investor menggunakan deposito sebagai perusahaan investasi? Karena jika menggunakan tabungan untuk investasi, tabungan memiliki limit transaksi perharinya tergantung penggunaan jenis kartu tersebut, dan biaya adminnya yang harus dibayar oleh nasabah juga semakin besar. Maka dari itu, bagi para investor yang ingin berusaha jangka panjang, lebih memilih deposito karena lebih efisien dan cocok untuk investasi jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebih